Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah pada hari ini. Kiranya ibadah kita boleh membawa berkat bagi hidup beriman kita. Dan jika ada di antara jemaat yang hadir pada saat ini, baru pertama kali mengikuti ibadah di jemaat Gereja Pogsorako dan rindu mendapatkan pelayanan dari majelis jemaat, disilakan menghubungi majelis sesudah ibadah ini ataupun menghubungi kantor gereja setiap hari kerja. Dan bagi Bapak Ibu jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah ataupun dari tempat lain dalam ibadah online, kami juga mengucapkan selamat beribadah, salam, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Untuk memulai ibadah kita, saya jemput jemaat berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ nomor 4, ayat 1 dan ayat yang kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bersama Penolong kita adalah Tuhan Pencipta, Penyelamat dan Pemelihara. Ia memberi nafas hidup bagi semua makhluk. Ia setia memelihara ciptaannya dan ia hadir dalam ibadah kita ini. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats pembimbing kita dalam ibadah saat ini, terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 16 yang berkata, "Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Dia. Amin. Kita mengaminkan nats pembimbing kita dengan pujian PKJ 23.
Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami telah melanggar kehendak-Mu yang kudus, serta menciderai hubungan dengan sesama dan makhluk lainnya. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku dan memohon. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan rendah hati di hadapan Allah, sekarang dengarlah berita kepastian tentang anugerah pengampunan dosa dari Allah yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 20 yang berkata, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Dengan hati yang dipenuhi sukacita karena anugerah pengampunan dosa yang kita terima dari Allah, mari kita naikkan pujian PKJ 37 ayat 1 dan 2. Yang
Setelah kita menerima anugerah pengampunan dosa, Tuhan memanggil kita untuk mengalami pembaharuan hidup. Karena itu saya mengajak jemaat berdiri untuk menerima amanat hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya 43 ayat 5 yang berkata, "Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat." Kita nyatakan kesanggupan kita menerima amanat hidup baru dengan menyanyi PKJ 101 ayat 1. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang cerah ini, di hari ke-9 dalam tahun 2022 yang Tuhan karuniakan, kami anak-anak-Mu telah berhimpun bersama-sama baik di dalam gedung gereja ini maupun persekutuan yang terjadi bersama dengan saudara-saudara anggota jemaat dari rumah mereka masing-masing melalui live streaming. Kami menyatukan hati memuji, memuliakan akan nama-Mu atas karya-Mu, atas kasih dan kebaikan-Mu yang terus nyata mewarnai hari-hari hidup kami. Dan di hari perhentian ini Tuhan, dalam persekutuan kami bersama-sama pada saat ini, kami datang kepadamu. Kami membuka diri kami untuk diisi dan diterangi oleh kebenaran firman. Siapkanlah hati kami Tuhan, menjadi tanah yang baik untuk ditaburi oleh firman, sehingga firman itu dapat bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah kami semua, agar kami benar-benar dapat memahami kebenaran firman. Juga hamba-Mu yang Engkau berkenan kiranya pakai untuk menguraikan kebenaran firman, layakan dan kuduskan, sehingga baik yang mendengarkan maupun yang berkata-kata diberkati oleh kebenaran firman. Dan nyatakan kehendak-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Injil Lukas pada pasal yang ketiga ayat 15 hingga ayat yang ke-17 dan dilanjutkan pada ayat 21 dan 23. Injil Lukas pada pasal yang ketiga ayat 15 hingga ayat yang ke-17 dan lanjut pada ayat 21 dan 22. Kita mulai. Firman Tuhan berbunyi demikian.
Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi. Ya, masih semangat tahun baru ya. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah masing-masing. Dari perikop bacaan kita akan merenungkan itu dengan sebuah tema, baptisan mengikut Allah dengan nama baru. Baptisan mengikut Allah dengan nama baru. Jemaat yang kekasih dalam Kristus Tuhan, identitas pertama yang dimiliki oleh setiap manusia yang lahir di dunia ini tentu adalah pemberian nama. Entah nama yang diberikan itu panjang atau pendek, ada yang cuma 3 huruf mungkin, ada yang beberapa nama yang diberikan. Nama juga seringkali memiliki arti khusus, bahkan merupakan sebuah ungkapan dan harapan dari orang tua atau keluarga. Ketika seseorang diberi nama, misalnya Tegar, ya mungkin doa orang tua anak ini tegar dalam menjalani kehidupannya. Tapi ada juga nama yang tidak terlalu dipikirkan atau bukan merupakan sebuah harapan ya. Sekedar diberikan sebagai panggilan untuk membedakan seseorang dengan orang yang lain. Jadi tidak punya makna khusus. Nah, hal menyangkut identitas ini adalah hal yang juga dipertanyakan oleh orang banyak kepada diri Yohanes Pembaptis dalam bacaan kita. Di mana orang banyak melihat keberanian dan ketegasan Yohanes Pembaptis dalam menegur kehidupan masyarakat pada saat itu. Kalau kita membaca secara lengkap Injil Lukas pasal 3 ini. Bahkan tanpa takut menantang umat Tuhan yang mengklaim diri mereka sebagai mereka yang memiliki identitas keturunan Abraham. Namun perilaku mereka tidak sesuai dengan Abraham sebagai bapa orang beriman. Julukan yang diberikan kepada Abraham, Kejadian 15 ayat 6. Dengan gamblang dan terus terang
Yohanes Pembaptis mengatakan kepada orang Yahudi yang menganggap diri mereka sebagai keturunan Abraham. Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa mereka akan diselamatkan bukan karena mereka berasal dari garis keturunan Abraham. Ayat 8b dari pasal yang sama dari bacaan kita. Sebab buah pertobatanlah yang membuktikan kesejatian mereka sebagai keturunan Abraham. Bukan identitas mereka sebagai keturunan Abraham, tetapi sikap mereka, hidup yang bertobat, hidup yang benar-benar sesuai dengan iman dari bapa leluhur mereka Abraham. Itulah yang menandakan bahwa mereka umat Allah. Mereka akan diselamatkan karena iman. Itulah sebabnya orang banyak yang melihat semua yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis bertanya-tanya, apakah mungkin Yohanes Pembaptis ini memiliki identitas yang lain? Dia dikenal sebagai Yohanes Pembaptis, tetapi jangan-jangan dia punya identitas lain, identitas ganda. Mungkinkah dia yang dimaksudkan sebagai Mesias? Sosok yang telah lama dinantikan dan diharapkan kehadirannya. Seorang utusan Allah yang akan membebaskan umat Tuhan dari penjajahan Romawi dalam pemahaman mereka. Tokoh yang luar biasa yang akan menjadi penguasa yang ditakuti oleh bangsa-bangsa karena kehebatannya. Ayat 15 bacaan kita mengatakan, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap. Jadi penantian mereka selama ini sebagaimana nubuat para nabi, mereka menantikan. Lalu mereka melihat sosok Yohanes Pembaptis, mereka menyanggap atau menyangka, jangan-jangan inilah dia Mesias yang kita sementara nantikan. Semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Pertanyaan tersebut menjadi jalan bagi Yohanes Pembaptis menyatakan kesaksian siapa dirinya dan siapa Yesus sesungguhnya. Dalam hal ini Yohanes tidak mengambil kesempatan untuk menonjolkan dan meninggikan dirinya. Ya bisa saja dia memperkenalkan diri ya. Tapi Yohanes Pembaptis sadar dirinya. Bahwa dirinya hanya diutus untuk merintis dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi di masa perjanjian lama. Nah lebih jauh jemaat yang kekasih dalam Kristus Tuhan, Yohanes Pembaptis menegaskan dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan Yesus Sang Mesias. Hal itu dikatakan dalam pernyataannya bahwa membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Betapa dia merendahkan diri Yohanes Pembaptis, memperkenalkan identitas sesungguhnya dari dirinya. Ya, kasut itu adalah alas kaki. Istilah yang dipakai alas kaki yang umum digunakan oleh umat Yahudi atau bangsa Yahudi pada masa itu. Namanya saja alas kaki pastilah menginjak yang kotor, sama dengan kalau kita memakai sendal atau sepatu. Ya tentu kita tidak bisa memilih tempat-tempat yang bersih saja yang perlu kita injak, pasti ada tempat-tempat yang kotor. Makanya biasa yang membuka alas kaki adalah hamba atau budak. Itu berarti Yohanes Pembaptis memposisikan dirinya sangat rendah dari seorang hamba. Atau sama dengan seorang hamba atau budak. Membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Dan sekalipun Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis, tapi bukan berarti Yohanes lebih hebat karena dia yang membaptis Tuhan Yesus. Ini hanya menggenapi apa yang telah dinubuatkan sebelumnya. Dan jika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis,
Tetapi baptisan bagi Yesus bukanlah baptisan penghapus dosa. Bukanlah baptisan pertobatan. Tetapi sebagai awal dari karya keselamatan. Di mana baptisan Tuhan Yesus tidak hanya pencurahan air, tetapi juga pencurahan Roh Kudus dan pernyataan Allah. Penyataan Allah ayat 22 bagian B dari bacaan kita. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini suatu penjelasan sekaligus penegasan akan identitas Yesus kepada orang banyak saat itu. Bahwa Yesuslah Mesias yang diutus oleh Allah Bapa. Dialah Mesias yang sudah lama dinanti-nantikan untuk menyelamatkan dunia. Dengan demikian, baptisan Tuhan Yesus juga menjadi awal pengudusan bagi orang-orang percaya. Dengan kata lain, baptisan adalah sebuah identitas untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dahulu dalam zaman Perjanjian Lama, identitas sebagai umat Allah diberikan kepada bangsa Israel dalam bentuk sunat. Kejadian 17 ayat 12 bisa kita baca juga dalam Imamat 12 ayat 3. Dan bisa juga kita bandingkan dengan Injil Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum ia dikandung. Jadi ada kebiasaan dulu dan itu juga diikuti oleh Tuhan Yesus atau dilakukan bagi Yesus. Lalu tanda sunat diganti di kemudian hari, tanda sunat diganti menjadi baptisan ketika Yesus dibaptis. Dia tidak ada lagi penyunatan, ya sunatan yang mungkin dilakukan sekarang dalam kaitannya dengan kesehatan, tetapi bukan lagi sebagai bentuk penyataan sebagai umat Allah. Jadi itu dimulai ketika Yesus sendiri dibaptis. Sehingga Yesus sebelum naik ke sorga mengamanatkan pada para pengikutnya untuk membaptis dan menjadikan orang menjadi muridnya. Amanat agung di dalam Injil Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, jemaat yang kekasih dalam Kristus Tuhan. Meskipun baptisan adalah sebuah identitas untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, namun bukan berarti baptisan itu merupakan jalan keselamatan. Saya menekankan bahwa baptisan bukan jalan, bukan cara untuk bisa kita mendapatkan keselamatan. Karena ada pemahaman yang keliru, kalau belum dibaptis dia belum selamat. Bukan. Baptisan bukan jalan keselamatan, melainkan sebagai tanda atau simbol dan meterai dari Allah bagi setiap orang percaya. Artinya, ketika seseorang dibaptis dengan cara sesuai dengan iman dan doktrin kepercayaan kita, maka kita masuk menjadi keluarga kerajaan Allah. Dibaptis berdasarkan iman, percaya kita kepada Tuhan atau menandakan bahwa kita orang percaya. Jadi jangan terpaku pada metodenya atau caranya. Seringkali kita sesama orang Kristen berdebat pada metode atau cara baptisan yang diselam dan dipercik. Sebagian mengatakan yang dipercik tidak sesuai dengan Alkitab dan lain sebagainya. Sementara Alkitab tidak pernah menegaskan bahwa yang paling benar, yang paling tepat adalah selam.
Itu hanya cara atau metode, tetapi yang paling penting adalah makna dari baptisan itu. Dibaptis, dimeteraikan dalam 3 nama. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Cara tidak menjadi masalah. Jangan terfokus pada hal itu. Jangan kita berdebat pada hal itu. Karena itu hanya sebagai tanda, sebagai simbol, sebagai pemeteraian. Disahkan kita sebagai umat Allah. Kita sebagai orang yang percaya. Kita berada dalam meterai dan lindungan cinta kasih Allah. Ketika kita dibaptis, kita adalah keluarga Allah. Sebagai keluarga Allah, kita menerima keselamatan, perlindungan, pemeliharaan dan berkat Tuhan. Semuanya hanya karena kasih dan anugerahnya bagi kita. Dibaptis juga berarti manusia lama kita turut dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dalam kematiannya. Dan kemudian kita dibangkitkan sebagai manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maksudnya ialah kita berkomitmen untuk tidak lagi hidup menurut keinginan daging, keinginan hawa nafsu kita, melainkan menurut pimpinan Roh Kudus. Jadi ketika identitas baru diberi melalui baptisan kudus, kita menjadi umat Allah dan kita harus menjaga identitas atau nama baru kita sebagai anak-anak Allah yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti halnya ketika Tuhan Yesus dibaptis, terdengar suara, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, kata berkenan diterjemahkan, ia menyenangkan hatiku. Itu berarti baptisan merupakan langkah awal hidup dalam perkenaan Tuhan. Kita didorong, kita dimotivasi untuk memiliki kerinduan dan terus belajar bagaimana menyenangkan hati Allah. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Kita aminkan firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan dengan melakukan PKJ 199 ayat 1 dan 2. Oleh malu terbeban
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita berdiri di hadapan Tuhan untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kepada Allah. Untuk itu kita dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10 yang berkata, "Bawalah seluruh persembahan perpuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Minggu ini persembahan kotak khusus akan digunakan mendukung pelayanan kas operasional. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dari nyanyian PKJ 150 ayat 1 hingga ayat yang ketiga.
Mari saya jemput jemaat berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Oleh karena Roh Kudus-Mu telah membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberi persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa semua ini berasal daripadamu. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan dalam pekerjaan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat minggu ini penekanan pada informasi jemaat perjamuan kudus disampaikan kepada anggota jemaat Gereja Poksrako yang sudah sidi atau yang sudah baptis dewasa bahwa sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 pada 3 kali jam ibadah di gereja. Perjamuan kudus dapat juga diikuti dari rumah melalui live streaming pada ibadah jam 10 atau dengan mengikuti rekaman live streaming sesudah jam 12. Bagi anggota jemaat yang akan mengikuti perjamuan kudus dari rumah dapat mengambil hosti dan anggur serta sloki pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 jam 8 sampai jam 16 di kantor gereja, atau ambil di konsistori pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 dari jam 8 sampai jam 9 pagi dengan membawa tempat yang tertutup rapat. Info katekisasi diinformasikan kepada anggota katekisasi bahwa kelas katekisasi akan kembali dimulai pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022. Mohon kepada segenap orang tua untuk mengingatkan anaknya yang ikut katekisasi. Ada tambahan untuk daftar anggota jemaat yang sakit, yaitu anak Bill saat ini dirawat di rumah sakit Inko, yaitu anak dari keluarga Hendrik Tiku Padang dan Ibu Ceria, jemaat wilayah Sumasang. Untuk jemaat dibawakan dalam doa masing-masing. Demikian penekanan warta jemaat minggu ini, kami ucapkan terima kasih. Mari kita menaikkan doa syafaat kita, diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Allah, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami umat-Mu yang berhimpun kembali mengangkat hati kami dalam rasa syukur yang tak terhingga atas kasih dan kemurahan-Mu yang terus mewarnai perjalanan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Terlebih dalam ibadah kami saat ini. Dan terlebih khusus lagi, kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama-sama. Meteraikanlah itu di dalam hati kami Tuhan. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami sungguh memahami makna baptisan yang sesungguhnya. Bahwa dengan baptisan kami diberi satu identitas baru, nama baru sebagai anak-anak Allah, waris kerajaan Allah, umat yang telah ditebus dan layak menerima kehidupan kekal. Dengan status
atau identitas yang baru, nama yang baru ini kiranya mendorong kami untuk menjalani kehidupan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami menaati akan setiap firman. Tidak mudah untuk kami terapkan, tapi kami percaya Tuhan yang berkehendak, Tuhan jugalah yang akan memampukan kami dengan kuasa pertolongan Roh Kudus, sehingga kami dapat bertindak, kami dapat berperilaku, kami memiliki pola hidup sebagai anak-anak Allah yang telah diselamatkan dan ditandai dengan baptisan kudus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami juga berdoa, kami selaku umat-Mu, bahwa gereja Jemaat POK ini boleh ada karena kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau setia memeliharakan tumbuh kembang jemaat ini, agar dapat menjalankan panggilan di tengah-tengah dunia, bersaksi, bersekutu dan melayani. Yang dilakukan oleh kami anak-anak-Mu yang telah Engkau tetapkan menjadi kawan sekerja dalam ladang pelayanan, baik penatua, diaken, bersama dengan kami tenaga utusan gereja, pendeta Ching dan hamba-Mu sendiri. Kami juga dapat bekerja sama dengan pengurus kategorial dan juga saudara-saudara kami lainnya yang memberi diri untuk mendukung pelayanan. Tuhan memberkati. Tuhan senantiasa memampukan kami melaksanakan tanggung jawab. Terlebih kami selaku BPMJ, tanggung jawab dari seluruh organisasi dan kegiatan pelayanan. Tuhan akan menolong dan memampukan. Khususnya untuk menyusun program di tahun 2022 ini. Sehingga setiap program tidak hanya tertuang di atas kertas, tetapi sungguh dapat direalisasikan bagi kemajuan jemaat ini, pertumbuhan iman dari setiap anggota jemaat. Memberkati setiap rumah tangga, setiap keluarga, kehidupan pribadi anggota jemaat POK Soroako ini. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kehidupan rumah tangga, keharmonisan, sukacita, kedamaian boleh dirasakan. Hubungan yang tetap terjaga antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak-anak, bahkan di antara anak-anak sendiri. Juga setiap anak-anak dalam tumbuh kembang dan dalam proses pendidikan di tiap-tiap jenjang. Bahkan yang telah menyelesaikan pendidikan dan berjuang mendapatkan pekerjaan tetap, Tuhan buka jalan. Tuhan beri kemungkinan yang baik. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi anggota jemaat. Tuhan melihat dan mengenal keberadaan mereka, pergumulan masing-masing rumah tangga, pribadi, Tuhan yang melihat. Tuhan mengetahui dan kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan. Tuhan setia menopang sehingga setiap pergumulan, setiap pencobaan, godaan kami boleh lewati dalam perkenan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, tampil menjadi pemenang. Ya Tuhan, ya Allah kami juga berdoa bagi anggota jemaat yang bergumul karena kondisi kesehatan mereka, yang dirawat di rumah sendiri atau masing-masing, yang dirawat di rumah sakit di Soroako ini maupun di luar Soroako. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi dan peduli akan kehidupan mereka. Upaya-upaya dalam mencari kesembuhan, Tuhan berkenan memberkati. Obat-obatan,
makanan, minuman, perhatian, pendampingan keluarga, dan dukungan doa kami semua. Jadi sarana yang berkenan Tuhan pakai, menyalurkan kuasa kasih-Mu untuk kesembuhan mereka. Sehingga mereka boleh menikmati kembali kesehatan, pemulihan, dan dapat beraktivitas, melakukan kegiatan tugas tanggung jawab mereka, dan dapat juga memuji memuliakan akan nama-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan mengalami pertambahan usia sepanjang minggu yang berjalan. Mungkinkan mereka untuk dapat mencapai usia baru dan sungguh menyadari bahwa pertambahan usia bukan karena kemampuan kehebatan mereka, tetapi anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan Tuhan akan melanjutkan pemeliharaan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka selanjutnya. Demikian juga kami berdoa bagi rencana pelaksanaan pelayanan sakramen perjamuan kudus pada minggu mendatang. Tuhan menyiapkan kami semua. Tuhan melayakkan kami. Sebab siapakah kami Tuhan yang layak untuk dapat masuk menerima layanan sakramen perjamuan kudus. Hanya kemurahan-Mu, kasih-Mu lah yang memungkinkan kami, yang kiranya melayakkan kami, sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. Kami boleh disegarkan dalam pemahaman penghayatan iman kami akan pengorbanan Kristus yang rela mati, menanggung sengsara, menyerahkan tubuh dan darah demi keselamatan, penghapus dosa-dosa kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Sertai berkati senantiasa pemerintah kami. Engkau telah menetapkan mereka menjadi pemimpin bagi kami, baik di pusat, provinsi hingga daerah-daerah termasuk Luwu Timur ini. Karuniakan mereka kesadaran sungguh bahwa tanggung jawab adalah tanggung jawab mulia yang mereka mau kerjakan dengan kesungguhan, dengan ketulusan, mengupayakan yang terbaik, kesejahteraan hidup bagi masyarakat yang dipimpin. Kesadaran juga bahwa suatu saat mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan ataupun tidak lakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya di hadapan masyarakat, tapi terlebih di hadapan Tuhan sendiri yang mengaruniakan jabatan, posisi, kepemimpinan bagi mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami. Situasi pandemi COVID-19 terus kami berdoa, kami berharap kemurahan Tuhan boleh berlaku. Kami bersyukur kondisi yang semakin membaik menjadi harapan kami akan semakin membaik, bahkan jika memungkinkan kami rindu untuk menikmati situasi normal. Karena itu berkatilah upaya-upaya, doa-doa kami, upaya pemerintah, doa yang terus kami naikkan, yang tentunya ditopang oleh kesadaran kami untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa juga untuk sesama kami yang mengalami bencana alam. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu bagi mereka. Situasi yang terjadi tidak membuat mereka mempersalahkan Tuhan. Tapi bagi mereka dan kami semua akan semakin disadarkan betapa kami hanyalah umat ciptaan-Mu yang rapuh, ringkih dan lemah, tidak berdaya tanpa topangan-Mu. Sehingga membawa kami untuk terus mengandalkan Tuhan, bersandar, berharap hanya kepada Tuhan di setiap langkah,
setiap helaan nafas kami. Kami berserah kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan yang mengatur dan mengendalikan segala sesuatu. Termasuk menjalani kehidupan kami dalam minggu baru yang terbentang di hadapan kami. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Mampukan kami. Kami dapat mengisi, menjalani hari-hari hidup kami sepekan ini dalam tuntunan, dalam setiap kegiatan, tugas, tanggung jawab, dan rencana-rencana kami. Dan mungkinkan kami berjumpa kembali, bersama-sama bersekutu, memuji memuliakan akan nama-Mu, dan menerima firman serta layanan sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Ini harapan kami, doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menjelang akhir ibadah, marilah jemaat berdiri. Dan kita menyanyikan pujian kepada Tuhan, nyanyian PKJ 185 ayat 1 dan 2. Serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat kekasih Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Arahkanlah hati dan hidupmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah kita yang boleh terlaksana dengan baik. Dan sebelum kita kembali, kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 241 ayat yang ketiga.
Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.